Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Friki semuanya, kembali lagi di podcast kita kali ini. Di sini kita ingin membahas isu yang lumayan penting banget. Nah, di sini ada narasumber kami, Saudara Zaki Abdul Salam. Beliau merupakan Ketua PSDM LDK Fikri 2024-2025. Nah, di sini kita ingin membahas mengenai isu di Palestina. Ini lagi hangat-hangatnya nih, teman-teman. Nah, di sini kita ingin mengulas lebih lanjut mengenai umat manusia, apalagi soal pelanggaran HAM di sono. Pasti ini penting banget nih, teman-teman. Nah, topik kita kali ini tidak lain adalah Nakba Palestina. Nah, Nakba ini bukan soal sejarah doang, tapi ini merupakan luka yang masih berasa sampai hari ini juga. Ini merupakan peristiwa yang sudah lama sekali orang-orang sahabat-sahabat kita yang sudah merasakan luka yang sangat dalam pada peristiwa ini. Nah, di sini saya mau bertanya nih, Bang. Nakba itu apa sih, Bang? Emangnya, Bang? Kalau Nakba itu merupakan dalam bahasa ini ya, artinya itu bencana. Bencana itu bukan bencana alam, tapi merupakan bencana kemanusiaan. Di mana Nakba ini terjadi bencana kemanusiaan di daerah Palestina pada tahun 1948. Saat itu ada lebih dari 750.000 warga yang diusir dari rumah mereka sendiri dan lebih dari 500 desa yang dihancurkan sama milisi Zionis Israel. Yang saat itu berencana akan mendirikan negara bernama Israel. Berarti Nakba ini bukan sekedar konflik dua negara doang ya, Bang? Bukan, jauh dari itu. Sebelumnya dari itu tuh mereka rencana tuh pertama itu waktu itu pembersihan etnis. Jadi mereka warga Palestina itu dipaksa untuk keluar dari daerah mereka, baik secara pembantaian atau diusir secara langsung. Bahkan ada pembantaian di Deir Yassin, itu tujuannya jelas, itu pokoknya mereka harus kosongkan tanah Palestina, mau nggak mau, oleh Israel. Astagfirullahaladzim. Berarti ini penderitaan saudara-saudara di Palestina ini nggak berhenti nih, Bang, dari 1948 ya, Bang? Iya. Nah, setelah perang 1967, Israel itu masih menduduki tanah yang penting itu dari tepi barat, jalur Gaza dan Yerusalem Timur, itu sebagian tuh udah mulai dikuasai. Nah, mereka tuh terus membangun gitu. Rumah-rumah pemukiman Israel dikit-dikit mulai dijajah, dikit-dikit diusir, dikit-dikit, hingga total di blokade tuh jalur Gaza tuh pada tahun 2007 tuh. Di blokade benar-benaran dan listrik terbatas, makanan terbatas, rumah sakit terbatas. Sehingga sekarang tuh Palestina masih mengandalkan gitu bantuan dari luar. Sekitar 80% penduduk Gaza tuh masih minta bantuan gitu dari luar untuk kehidupan mereka gitu. Oke. Di sini saya punya laporan nih, Bang, data laporan. Nah, PBB melaporkan pada tahun 2024 itu sudah lebih dari 35.000 warga sipil meninggal di Gaza. Nah, ribuan diantaranya itu anak-anak. Menurut Abang itu gimana tuh, Bang? Wah, itu anak-anak tuh merupakan potensi masa depan mereka gitu ya, orang-orang Palestina. Jikalau mereka rencananya membantai anak-anak, pastinya mereka tuh nggak mau gitu ada masa depan buat Palestinanya sendiri gitu loh. Nah, itu sangat membahayakan gitu buat kelanjutan kaum Palestina sendiri, yang mana itu merupakan saudara dari kita juga gitu, saudara umat Muslim. Sehingga ini tuh sangat dituntut gitu di dunia, seperti ini apa yang itu ya, United Nations ya, itu yang dukung anak-anak, itu sangat ditentang gitu ya, terkait pembantaian anak-anak ini gitu. Berarti ini melanggar hukum internasional ya, Bang? Iya, banyak hukum internasional tuh yang dilanggar dari kejadian Israel Palestina ini, yaitu terutama ada 3 pelanggaran yang paling ini, yaitu Konvensi Jenewa 4, yaitu yang melarang pemerintahan penduduk sipil secara paksa, kemudian penghukuman kolektif, tapi yang terjadi satu kelompok meluncurkan roket seluruh Gaza, diblokade dan dibom gitu, tanpa pemberitahuan langsung gitu, tanpa persetujuan Palestina. Nah, kemudian Piagam PBB pasal 1 dan 455, yaitu menjamin hak untuk menentukan nasib mereka masing-masing, larangan diskriminasi, tapi Israel terus menolak kemerdekaan Palestina dan memperlakukan warga Palestina itu sebagai warga yang gak berhak gitu tinggal di sana gitu.
atau warga kelas 2. Kemudian ada Statu Roma atau di peraturan di Mahkamah Pilkada Internasional. Itu mengkategorikan sebagai apartheid, pembersihan etnis, penghancuran infrastruktur sipil, itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan semuanya itu nyata terjadi hingga saat ini gitu, masih berlanjut terjadi. Oke, berarti ini bukan soal pelanggaran HAM kecil ya Bang? Dan ini juga bukan soal hanya untuk umat Islam doang ya Bang? Berarti ini sistem penindasan yang struktur yang harus kita rasakan sebagai umat manusia berarti ya Bang? Iya, jadi penjajahan ini tuh udah terstruktur gitu dari zaman dulu tuh. Mereka tuh rencanain bangun negara Israel tuh di antara dua sungai gitu ya, yang benderanya itu tahu kan ya. Nah di daerah itu mereka membangun kerajaan gitu, kayak sistem kekuasaan di mana mereka tuh Yahudi ingin mereka sebagai yakin gitu bahwa di sana tuh ada yang Kastil Solomon, kalau anda pernah dengar gitu ya, yang mereka pengen nyari gitu ya terkait ini mereka. Nah tapi mereka caranya tuh sangat tidak dibenarkan gitu ya, dengan cara menjajah, mereka mengusir, membantai rakyat Palestina. Sedangkan rakyat Palestina sendiri kan sudah menerima mereka dulu ya, di mereka ya, waktu mereka nggak punya tanah waktu zaman Nazi gitu ya. Nah itu sebenarnya kayak kita udah ngasih air susu tapi dibalas air tuba gitu, rakyat Palestina tuh, kalau pernah dengar kata patah. Oh, berarti kita sebagai umat Islam itu hanya tinggal diam atau gimana tuh Bang? Kalau kita sebagai umat muslim bisa dengan cara kita mendukung Palestina tuh nggak harus kita ke sana langsung, cuma kita bisa juga mendoakan mereka, ataupun juga kita bisa juga ikut menyuarakan di sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, apapun dan lain-lain. Kemudian bisa juga kita ikut aksi-aksi kepalestinaan itu sebagai aksi solidaritas kita untuk mendukung mereka dan sebagainya gitu. Intinya kita tuh mendukung mereka walaupun tidak di sana, tapi kita juga bisa membantu dari jauh gitu, seperti tadi menyebarkan, mendoakan, dan membantu donasi juga. Oh, berarti Nakba ini masih berterus sampai sekarang ya Bang? Oh iya, sampai sekarang, karena Nakba ini kan peringatan awal terjadinya ini ya, penjajahan. Nah itu harus tetap dikenang gitu setiap tahun agar itu sebagai bentuk pelajaran umat muslim bahwa musuh kita tuh nyata gitu, ada gitu. Dan itu tuh harus sebagai bentuk kemanusiaan kita juga ya gitu, tiap tahun harus ada gitu biar tidak dilupakan gitu ya peristiwa terjadinya penjajahan itu. Oke, oke Bang. Mungkin dari saya sih itu aja sih Bang. Sebelumnya terima kasih banget nih Bang untuk udah Iya. mengisi jadi narasumber pada podcast kali ini. Jadi untuk teman-teman semua, jika ingin tahu lebih dalam dari materi kita, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Dan jika ingin ketinggalan, teman-teman bisa nonton di channel kita LDK Fikri. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.